Hai adik-adik, siapa yang udah siap sekolah minggu? Yuk kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian Yesus sayang semua. Pakai gerakan ya, ikuti Kak Vini ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Tunjuk papa. Sayang, sayang, sayang adik, sayang kamu juga saya. Sayang semua. Tadi nunjuk papa mama enggak waktu bilang Yesus sayang semua? Tunjuk dong ya. Sekali lagi ya, bareng sama Kak Vini kita nyanyi Yesus sayang semua. Jangan lupa waktu bilang Yesus sayang papa, Yesus sayang mama, ditunjuk ya papa mamanya. Oke? Yuk sekali lagi kita pujikan pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu juga saya. Yesus sayang siapa? Oke. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Gimana sikap doanya? Lipat tangan, tunduk kepala, kakinya jangan ada yang goyang-goyang loh ya. Ada yang ngintip, jangan ada yang ngintip loh ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Tuhan sertai sehingga ibadah hari ini kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Siapa yang minggu lalu ke sekolah minggu? Angkat tangan. Ayo, ada yang gak sekolah minggu ya minggu lalu ya? Wah, tapi banyak juga yang sekolah minggu. Wah, siapa yang ingat apa cerita di minggu lalu? Apa? Cerita tentang apa? Cerita tentang Musa? Bukan. Cerita tentang apa? Siapa yang ingat? Benar, cerita tentang Samuel dipanggil Tuhan. Nah, adik-adik, kali ini, minggu ini kita mau belajar tentang apa ya? Kok Kak Vini jadi lupa? Kok Kak Vini jadi lupa ya? Oh, Kak Vini ingat. Kita mau belajar tentang Samuel memberkati, mengurapi Daud. Siapa yang semangat? Mau dengerin cerita tentang Samuel yang mengurapi Daud. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu.
Oh betapa indahnya. Harus pakai gerakan bareng sama Kak Vini. Ayo berdiri lagi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita yang dibawakan Ibu Eni, kita mau pujikan satu pujian dulu. Siapa yang udah siap untuk dengar cerita? Oke, yuk kita pujikan pujianku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Halo adik-adik di rumah, apa kabar kalian? Ya, pasti sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu
Mohon pimpinanmu, kiranya Engkau menyertai kami selama mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, cerita minggu ini tentang Samuel mengurapi Daud, yang terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1-13. Adik-adik, ketika Samuel diurapi untuk menggantikan Imam Eli, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Saul. Dia merupakan raja pertama dari kerajaan Israel. Nah, seiring berjalannya waktu, Raja Saul ternyata tidak lagi menaati firman Tuhan. Ini membuat Tuhan menolak Raja Saul menjadi raja di Israel. Nah, adik-adik, Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke kota Bethlehem. Di sana Samuel mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan menemui keluarga Bapak Isai. Nanti keluarga Bapak Isai ini salah satu anaknya akan diurapi menjadi raja untuk menggantikan Raja Saul. Sampailah Samuel di kota Bethlehem. Di sana dia bertemu tua-tua. Tua-tua itu berkata, "Tuan, apa tujuan kedatanganmu ke sini?" Samuel menjawab, "Aku akan persembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Sucikanlah dirimu dan ikutlah aku." Selain bertemu tua-tua, Samuel juga bertemu dengan Bapak Isai dan seluruh keluarganya. Mereka semua menghadiri upacara persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Setelah selesai upacara itu, Samuel memanggil Bapak Isai agar Bapak Isai memperkenalkan anak-anaknya. Bapak Isai memanggil anak pertamanya, "Eliam, datanglah kemari. Ini anakku yang pertama." Samuel tertegun. Wah, anak ini badannya tinggi, tegap perawakannya. Sungguh cocok jadi raja. Tapi sayangnya, Tuhan tidak menghendaki Eliam menjadi raja. Kemudian dipanggillah anaknya yang berikutnya. "Ini anakku yang berikutnya, bernama Abinadab." Samuel berkata, "Sayang sekali, bukan anak ini yang dipilih Tuhan. Coba panggil anakmu yang lain lagi." Kemudian dipanggil anak yang lain lagi. "Syama, datanglah kemari." Datanglah Syama menemui Samuel. Bukan anak ini yang dikehendaki Tuhan. "Pak Isai, masih ada enggak sih anakmu yang lain lagi?" Dan Pak Isai menjawab, "Masih ada satu lagi, tapi masih muda anaknya." "Di mana dia?" kata Pak Samuel. "Panggil dia kemari." Kemudian Bapak Isai memanggil anaknya itu yang masih menggembalakan domba di padang. Dari kejauhan datanglah seorang anak yang masih muda. Wajahnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok, menghadap Samuel. Pak Samuel tersenyum dengan gembiranya. "Nah, anak inilah yang akan kuurapi. Anak ini yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja berikutnya di Israel." Meskipun badannya tidak setegap dan setinggi kakak-kakaknya, tapi justru anak ini yang dipilih Tuhan untuk menggantikan Saul sebagai raja di Israel. Diurapilah Daud menjadi raja di Israel. Tuhan tidak melihat fisik manusia. Tuhan melihat hati Daud yang sangat tulus dan taat pada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita belajar saat Tuhan memilih orang tidak membeda-bedakan baik fisiknya, mau gendut,
mau kurus, mau tinggi, mau pendek, mau rambutnya kribo, mau rambutnya lurus. Tuhan tidak beda-bedakan juga, mau yang kaya dan yang miskin. Tuhan memilih semuanya. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik masih pilih-pilih temen nih? Masih milih yang cantik saja, yang ganteng saja, maunya yang gendut saja atau yang kurus saja? Nah, mulai sekarang adik-adik belajar ya, kita berubah, kita menjadi seperti yang Tuhan contohkan pada hari ini. Mari kita akhiri firman Tuhan saat ini dengan berdoa pada Tuhan. Tuhan di dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan-Mu selama kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan dapat tumbuh subur dalam hati kami dan menerangi jalan kami. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Teman-teman, ayat hafalan dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Teman-teman, ayat hafalan dari 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang Tuhan yang tidak membeda-bedakan umat manusia. Mau gendut, mau kurus, mau hitam, mau putih, semua Tuhan cinta. Bukan begitu? Nah, adik-adik di rumah juga harus berteman dengan semuanya ya. Tidak membeda-bedakan fisik, suku, ras, agama. Semua Tuhan cinta dan adik-adik harus meneladaninya. Oke? Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, minggu depan sekolah minggu lagi ya.